Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai JPIT, CEDAW, human trafficking, dan kasus human trafficking. Banyaknya perdagangan manusia di Indonesia yang didominasi oleh perempuan, salah satu kasus contohnya yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur. Para TKW di NTT menjadi sebuah korban human trafficking, dan hal ini menyebabkan hilangnya hak-hak sebagai perempuan. Di Indonesia telah hadir sebuah jaringan yang bernama JPIT atau Jaringan Perempuan Indonesia Timur. JPIT ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, dan Indonesia telah menandatangani CEDAW, yaitu Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against. Nah, yang pertama mari kita bahas mengenai JPIT. JPIT atau Jaringan Perempuan Indonesia Timur terdiri lebih dari 40 wanita lintas agama di Indonesia bagian timur, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan Papua. Jaringan ini terbentuk pada bulan Agustus 2019 dan memfokuskan kegiatannya pada penelitian dan publikasi pada 3 hal, yaitu wanita, agama, dan kebudayaan. Pada bulan Maret 2010, JPIT mengadakan sebuah rapat, dan pada rapat ini pengurus JPIT sendiri telah menyepakati bahwa kasus tragedi 1965 sebagai fokus kajiannya. Setelah ini ada pemaparan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ana Juhana. Selanjutnya ada konvensi CEDAW. CEDAW merupakan panjangan dari Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Adalah sebuah konvensi kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Definisi dari konvensi ini adalah prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan standar-standar kelakuan dan kewajiban di mana negara-negara beserta konvensi diwajibkan untuk sepakat untuk memenuhinya. Konvensi ini juga berbicara tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW ditetapkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada tanggal 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat ada 185 negara yang sudah menandatangani konvensi ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatanganinya. Selanjutnya ada human trafficking. Human trafficking merupakan tindakan pengangkutan, penampungan, perekrutan, pengiriman, dan penyimpanan atau penerimaan seseorang. Modus sindikat perdagangan manusia termanifestasi dalam berbagai bentuk, misalnya itu penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran, hingga penjeratan hutang. Secara sederhana, perdagangan manusia dapat dipahami sebagai bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sahla Aini. Kasus human trafficking terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Human trafficking merupakan perdagangan manusia. Di NTT sendiri didominasi oleh kaum Hawa. Hal ini disebabkan karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan juga pengangguran. Oleh karena itu, wanita dan keluarga wanita di NTT mudah diiming-imingi oleh pekerjaan layak dan kemewahan. Salah satunya uang sirip pinang dan pekerjaan yang layak yang dijanjikan oleh para calon TKW ilegal. Padahal kenyataannya TKW-TKW tersebut tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Hak-haknya pun tidak terpenuhi. Bahkan untuk mendapatkan kabarnya pun sulit hingga hilang jejak.
Parahnya lagi, setelah ditelusuri, calon ilegalnya pun ditipu oleh para pihak kerjasamanya. Di beberapa kasus terdapat TKW yang dibawa kabur oleh calon ilegalnya karena tidak diizinkan oleh keluarganya. Pada bulan Januari sampai Desember 2015, kaum wanita di NTT umur 15 tahun ke atas akan dijadikan para TKW di luar negeri, khususnya di negara Singapura, Taiwan, Malaysia, dan di negara lainnya. Terdapat 141 orang menjadi korban, disinyalir ada 7 perusahaan dan orang-orang yang terlibat. Tahun 2015, terdapat 1.667 TKW asal NTT menjadi korban human trafficking. Sementara pada 2016, dari Januari sampai Juli, sekitar 726 TKW bermasalah dan terindikasi praktek perdagangan manusia. Dikutip dari data Jepit, pada tahun 2019, sebanyak 112 orang TKW asal NTT meninggal dikarenakan sakit, kecelakaan pekerjaan, kecelakaan lalu lintas, bahkan bunuh diri. Data tersebut meningkat dari tahun 2018 yang hanya ada 95 orang meninggal. Nah, adanya Jepit ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak wanita, khususnya di daerah NTT. Salah satunya dengan cara menolak human trafficking di NTT, dengan cara melakukan aksi terhadap sikap RUU PMII yang lama disahkan, sosialisasi kreatif tentang perdagangan manusia, sosialisasi dalam keagamaan, aksi tentang melawan human trafficking di CFD, serta melakukan edukasi terhadap anak-anak. Tujuan Jepit ini sama sejalan dengan Perjanjian CEDAW yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta melindungi perempuan. Oleh karena itu, antara Jepit dan CEDAW memiliki kaitan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.